Sekarang pun hanya dibawa oleh PDI Perjuangan. Kenapa hanya dibawa oleh PDI Perjuangan? Karena ada niat-niat yang tidak baik sebenarnya. Oke. Yang kemudian dijawab oleh alam. Alam yang jawab. Melalui siapa? Melalui Mahkamah Konstitusi. Mengatakan boleh dong maju. Kenapa Anda mengatakan ini alam? Bukan dari PDIP kan? PDIP sudah tidak punya kekuatan waktu itu untuk menggerakkan hal-hal yang seperti ini. Benar-benar ini di luar perhitungan waktu itu. Sekarang di DKI, di 2012 waktu itu ditentukan Pak Jokowi, itu kan sebenarnya lebih keputusan Bu Mega yang mendadak itu. Di awalnya kan tidak. Dalam hal ini Pak Jokowi mesti berterima kasih betul-betul itu. Di awal kan bukan beliau. Artinya Pak Jokowi ini nggak terlepas dari tangan dinginnya Bu Mega sebenarnya. Amat sangat. Dan saya bertanggung jawab dengan pernyataan. Cak Lontong. Oh iya. Ini rekam jejaknya di politik kan tidak ada. Tapi kalau menanggapi politik paling jago ya dalam versi Lelucon. lelucon atau komedian. Iya. Dasarnya apa, Pak? Saya bukannya komedian dalam arti semua saya bikin komedi. Dalam kehidupan sehari-hari saya serius, dia bilang. Justru buat saya komedi adalah pada saat semua orang ingin menyingkirkan PDI. Itu baru komedi, baru lelucon. Persoalannya bukan dejeknya yang kemudian nyerang Bang Ridwan Kamil, Bang Emil. Tapi Bang Emil di dalam medsosnya nyerang ke Jackmania dan warga DKI. Iya kan dia bilang songong, dia bilang songong. Halo, bertemu kembali dengan saya KBI dalam program Tipis-tipis membahas hukum, politik, sosial dan budaya. Kali ini saya bertemu dengan orang hebat. Selamat datang Bang Gilbert. Selamat datang, apa kabar Bang B? Kamu baik. Pak Gilbert ini seorang dosen, juga dokter dan politisi handal, khususnya di DKI. Ya, beliau adalah politisi dari Partai PDI Perjuangan. Topik kita kali ini sebenarnya menarik ya, karena ini menyangkut. Nah, ini dia Bang, topik kita kali ini adalah mencari jawara DKI. Warga ibu kota, pilih siapa? Kita lihat dong, ini survei terakhir dari Proximity Indonesia. Di sini kelihatan nih Bang Gilbert. Kalau kita lihat posisi sementara masih dipimpin oleh RK dan Suswono ya, dengan persentase 56%. Kemudian di situ ada posisi kedua Pak Pramono Anung dan Rano Karno Sidul ya 24,5. Kalau survei LSI terakhir kemarin 28% naik ya. 28, Ya, naik. Terus yang ketiga itu Dharma Pongreto dan Kun Wardana Abioto itu sekitar 3,1%. Tapi ada yang menarik di sini, ada yang belum menentukan pilihan. Ya, Swing voters. kurang lebih 16%. Nah, gimana nih Bang Gilbert menyikapi ini, karena Anda kan bagian dari tim sesnya Pak Pramono Anung dan Rano Karno, menyikapi survei ini bagaimana kira-kira? Baik Bang B. Ini sebenarnya angka ini mungkin masih dinamis ya. Dan saya tidak tahu jaraknya berapa hari dengan survei dari LSI. Ya. Karena angka di LSI kan sudah 20 yang muncul. Ini yang LSI. Ya, 28. Jadi kalau dalam hitungan hari itu, ini kan tanggal 18 September 2 hari yang lalu. Kalau ini ada dalam sekian hari ada pergerakan sekitar 4%. Ya. Kemudian di sini swing votersnya hampir nggak ada. Artinya ini kita melihat banyak masyarakat yang sebenarnya masih gamang dengan pilihan ini. Karena bisa berubah dalam sekian waktu. Kedua, terlepas dari angka ini, kita juga pernah punya angka yang sangat rendah waktu Pak Jokowi di 2012, 8% lawan 70. Iya, itu sejarah. Itu sejarah. Dan beliau jadi pemenangnya gitu ya. Kondisinya sama-sama hanya dibawa oleh PDI Perjuangan. Jadi
kondisi sekarang pun hanya dibawa oleh PDI Perjuangan. Kenapa hanya dibawa oleh PDI Perjuangan? Karena ada niat-niat yang tidak baik sebenarnya. Oke. Yang kemudian dijawab oleh alam. Alam yang jawab. Melalui siapa? Melalui Mahkamah Konstitusi mengatakan boleh dong maju. Kenapa Anda mengatakan ini alam? Bukan dari PDIP kah? PDIP sudah tidak punya kekuatan waktu itu untuk menggerakkan hal-hal yang seperti ini. Benar-benar ini di luar perhitungan waktu itu. Tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengatakan bukan cuma individu yang 7,5%, partai politik juga bisa 7,5%. Bisa sekian persen, tergantung posisi di pilkada mana, tingkat 1 atau tingkat 2, begitu kan. Dan itu betul-betul mengagetkan. Karena apa? Sama sekali tidak berkaitan dengan PDI Perjuangan, karena yang gugat waktu itu adalah Gelora, dan itu digugat bulan 5 kan. Orang semua udah luput dari perhatian, udah selesai segala macam, ya sudah. Siapapun tidak menyangka ini berproses di Mahkamah Konstitusi, dan kita kalau tidak salah mereka di surat yang ditandatangani tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus diumumkan tanggal 20, ada periode yang cukup panjang, mungkin ada pergumulan di dalam, pergulatan. Tapi mereka tidak merubah keputusan tanggal 1 itu. Ya. Tapi kenapa tanggal 20 sampai sekarang juga semua orang tidak mengerti. Ya. Dan tanggal itu pun sangat menentukan. Karena apa? Beberapa partai politik sudah memutuskan kecuali PDI Perjuangan. Ya. Yang sengaja disingkirkan sebenarnya. Memang dalam tanda kutip kalau melihat sebelum putusan itu, PDIP itu pesimis ya dengan situasi. Karena memang kalau kita lihat contohnya di DKI, bayangkan Kim plus itu ya melawan satu Iya. PDI Perjuangan. Nah, jadi tiba-tiba alam bersuara begitu. Alam bersuara, yang di atas yang bersuara. Yang di atas yang bersuara. Oke. Akhirnya PDIP bisa mengusung. Tidak hanya di DKI sebenarnya. Di Indonesia. Di seluruh Indonesia terjadi perubahan peta. Betul. Ya, yang tadinya satu pasang, yang tadinya kota kosong, akhirnya ada Iya. yang bisa mengajukan dan partai tersebut maju ya. Betul. Baik Bang, menyikapi tadi kita lihat survei, kita melihat juga bagaimana respon dari masyarakat ya terhadap ini sosok yang menarik kalau saya boleh bilang dari pasangan Pramono Rano Karno ini sidulnya ya, karena seolah-olah bernostalgia ya. Ya maaf dalam tanda kutip bukan ini, tapi memang kalau kita melihat kayaknya ada nostalgia nih warga DKI dengan Sidul ini. Seperti apa itu Bang kira-kira? Ya memang secara statistik juga kita melihat bahwa hasil surveinya LSI itu, Ya. kalau kita mau melihat satu survei ya, tapi kita juga tidak bisa menggunakan itu sebagai patokan. Hanya gambaran-gambaran saja. Karena seperti tadi kita katakan, hasil surveinya Pak Jokowi dulu 8%, kita tahu bisa pemenang. Ya. Ya kan. Jadi kalaupun hasil surveinya LSI mengatakan bahwa Sidul ini hampir beda tipis lah. Ridwan Kamil sedikit lebih populer. Ya. Sedikit, hanya sekitar 1-2% dibandingkan Rano Karno. Baik. Tetapi favoritnya masyarakat beda jauh. Betul. Jadi dikenal iya tapi nggak favorit. Artinya kemungkinan dipilihnya masih lebih tinggi Rano. Nah kemudian kalau kita hubungkan dengan begitu dipasangkan dengan Mas Pram 28, artinya ini masih akan bergeser banyak sekali begitu nanti di kotak suara. Akan bergeser banyak sekali. Karena apa? Ada figur yang sangat difavoritkan oleh masyarakat di situ. Jadi kita tidak ragu lah kalau melihat angka ini angka yang sangat dinamis yang bisa berubah banyak betul. Karena favoritnya lebih favorit Rano Karno, kemudian keterkenalannya beda tipis, favoritnya lumayan jauh. Kalau yang Kun Dharma Kun ini saya kira agak susah ya, mungkin bikin jadi suara berkurang iya, tetapi untuk jadi pemenang mungkin sorry ya, kita itu bukan apa-apa, agak susah lah. Ya kalau Kun Dharma Kun memang karena kalau kita bandingkan dengan dua konstelasi yang lain antara Pramono Anung dan Rano, kemudian Ridwan Kamil dan Suswono memang tidak setenar kedua tokoh itu. Betul. Dalam lembaga survei sebelumnya dua tidak pernah muncul karena memang dia independen ya. Tidak berarti kita menyingkirkan Kun Dharma Kun, tapi ada yang menarik saya lihat. Ada tadi yang menggarisbawahi
PDIP itu sejak eranya Jokowi jadi gubernur memang dikeroyok. Ya. Apakah memang semua partai ini mengeroyok PDIP terus setelah dia menang lalu gabung rame-rame? Seperti apa sih perpolitikan kita keroyok rame-rame ini? Bisa nggak PDIP mengulang kembali? Ketika dulu Pak Jokowi hanya 8%, kemudian dalam prosesnya naik lalu kemudian jadi pemenang. Ya, ini alami sebenarnya. Kita tidak bisa menafikan merasa masa bodoh. Ya. Waktu di Pilpres Pileg kemarin, hampir semua itu kan tidak ingin PDI menjadi pemenang. Hampir semua. Karena kalau PDI bisa menang presiden, menang Pileg, itu luar biasa dampaknya buat partai lain. Mereka akan merasa semakin tidak percaya diri, semakin tersingkir segala macam. Apalagi yang partai yang merasa dirinya besar begitulah. Sehingga mereka menggunakan segala cara untuk kemudian menggerus suara PDI Perjuangan, dan itu sesuatu yang alami di politik. Ibarat main bola, kalau kita nggak bisa berlari lebih kencang, kakinya disangkat gitu, biar jatuh. Jadi ini tackling begini nih ya, kita bagaimana kemudian kita menyikapi, ya nggak cengeng lah begitu ya. Kalau kita cengeng ya mungkin kita nangis di lapangan bola kan. Tapi kita tidak cengeng, kita sikapi dengan dewasa secara politik bahwa ini mesti dihadapi. Nyatanya walaupun dia mereka mencoba menggerus, untuk Pileg kita kan masih juara. Betul. Walaupun turun suara untuk Pileg. Nah, sekarang di DKI di 2012 waktu itu ditentukan Pak Jokowi, itu kan sebenarnya lebih keputusan Bu Mega yang mendadak itu. Di awalnya kan tidak. Dalam hal ini Pak Jokowi mesti berterima kasih betul-betul itu. Di awal kan bukan beliau. Artinya Pak Jokowi ini nggak terlepas dari tangan dinginnya Bu Mega sebenarnya. Amat sangat. Dan saya bertanggung jawab dengan pernyataan ada saya. Sejarah tentang itu. Realita. Sejak dari wali kota ya. Iya. Realita. Mau yang bawa ke Jakarta pun Bu Mega, PDI Perjuangan, yang mencalonkan pun hanya PDI Perjuangan. Kan saya dengar dulu beliau kesulitan finansial ketika hendak bertarung di DKI. Kalau kita buka banyak sekali ceritanya itu. Ya, tapi ada satu memang yang sampai saat ini masyarakat pun susah menebak ya. Ketika PDIP menentukan pilihan, itu sampai detik-detik terakhir dan rata-rata surprise ya. Contohnya Pak Pramono Anung ini ya. Sebagian dari teman-teman saya pernah bertanya, kenapa bukan Rano yang nomor 1? Saya sebenarnya dengar kabar, tapi mungkin saya nggak bisa membuka ke publik. Karena mungkin itu lebih wewenangnya. Oke, kalau itu DPP. nanti kita bisa cut ya. Ya. Tapi artinya pasti ada pertimbangan plus SWOT-nya lah ya kalau orang bilang ya. Karena kita tidak bisa pungkiri Pak Pramono ini sosok yang tidak pernah menonjolkan diri. Sehingga memang low profile ya kita katakan. Dan bahkan sebagai seorang kader PDIP, dia bisa istilahnya menempatkan diri dengan sangat baik ya, antara Pak Jokowi dengan partai dan sebaliknya. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar? Kita melihat ke belakang sedikit. Waktu itu di Jakarta, PDI Perjuangan mungkin paling merosot secara legislatif DPRD. Kita 14 sekian persen, nasional masih sekitar 17 apa 18 begitu secara nasional. Artinya pencapaian PDI Perjuangan di DKI itu di bawah nasional. Tentu kita berpikir bahwa ini tidak boleh terlalu jatuh lagi di dalam hal pilgub. DPD kemudian memikirkan bagaimana mencari figur yang kemudian bisa memenangkan dan juga kemudian tetap membangun DKI. Dan jatuhlah kepada Anies waktu itu. Anies disodorkan karena merasa hasil surveinya tinggi, tetapi kemudian di di kalangan masyarakat juga
masih oke gitu. Iya, terbukti lembaga survei Ya, selalu menempatkan dia paling tinggi dan kedua Ahok kan ya. walaupun itu tidak bisa menjadi patokan karena hasil survei di bulan berapa tahun 2023 Anies itu jauh sekali di bawahnya Bu Risma dan Ridwan Kamil. Dia incumbent presiden. Jadi ini kan angka yang selalu bergerak, fluktuasi. Dan dia jauh sekali, dia incumbent. Rizal lebih rendah lagi. Nomor 12% itu RK, 11 berapa gitu Bu Risma. Nah sekarang kan begitu dia jadi capres, dia naik. Karena kemudian belum ada calon yang lain yang disandingkan. Nah kembali ke tadi pertanyaannya Bang B, kalau misalnya kenapa kemudian Mas Pram, waktu dimasukkan namanya Pak Anies, kan di internal juga nggak semuanya bulat waktu itu mendukung. Di grassroots banyak juga, dan kita juga mesti melihat perhitungan-perhitungan ya. Ya dan PDIP kan kader. Kader satu, kedua kalau kita kemudian kalah, kita juga kehilangan kader. Ya, Itu bukan pertimbangan yang gampang sebenarnya. berat ya. Sangat berat, dan kita sudah kalah dikerjain di Pilpres. Kemudian kita mesti kondisi DKI yang notabene itu adalah cerminan pilkada se-Indonesia. Kalau kita kalah juga di situ, itu kan sangat berat. Apalagi kemudian kita mesti mengorbankan kader kita dan pendukung yang notabene di atas kertas tidak akan lepas dari 12%. Ya. Nah kalau ini sampai lepas, kita kalah lepas, hancur. Ya, artinya kita melihat kepentingan yang lebih besar. Ya, tidak hanya warga DKI juga di internal partai, khususnya PDI Perjuangan. Nah Mas Pram itu adalah pilihan yang bisa diterima oleh semua orang. Memang kelemahannya adalah Mas Pram sudah lama tidak memunculkan diri di media. Kalau di zamannya Pak SBY presiden, beliau kan wakil ketua MPR dan sekjen partai, sehingga tampil terus. Tetapi 10 tahun itu ternyata kalau kita belajar dari kenyataan nih, dan ternyata 10 tahun itu bisa orang lupa gitu dengan beliau karena surveinya kan kecil sekali tuh Ya. pengenalan beliau. Dalam 10 tahun orang bisa lupa. Saya pikir apa kita yang udah tua ya? Jadi yang muda-muda ini udah nggak kenal begitu. Pemirsa tipis-tipis, memang kali ini kita mengajak satu narasumber dari tim khususnya Pak Pramono dan Rano Karno. Nanti dalam beberapa waktu kita juga akan mengajak dari Ridwan Kamil dan juga Gundar Makun. Nah, Bang Gilbert, ini ada beberapa memang kalau kita melihat, kita sudah melihat kemarin dari tim. Coba lihat berita-berita yang lain. Kita ada yang menarik ini. Nah, sekarang ini kan kita masih sangat ingat bagaimana prestasi Pak Ahok, ya, kemudian juga prestasi Pak Anies. Ya. Di sini kan dikatakan Pak Pramono akan melanjutkan itu. Seperti apa yang dimaksudkan di sini, Bang, kira-kira? Memang salah satu kelemahan pembangunan kita, baik pembangunan nasional tapi dalam skop yang lebih khusus kita bicara DKI adalah keberlanjutan program. Pak Anies juga tidak sepenuhnya melanjutkan program yang baik yang dikerjakan Pak Ahok. Dan itu sebenarnya kalau bicara objektif itu merugikan. Satu, membangun itu dulu butuh biaya dan itu sebenarnya juga dibutuhkan masyarakat. Contoh, rumah susun di zamannya Pak Anies kan hampir kita tidak pernah dengar. Padahal itu kan dibutuhkan. Masalah turap sungai hampir nggak ada yang berlanjut. Padahal itu kan kita butuhkan. Paling yang turap yang masih dilanjutkan yang di daerah Kalibata itu. Nah, apakah ini yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh seandainya terpilih? Iya, tetapi ada memang beberapa yang sudah dikerjakan oleh Pak Anies seperti trotoar, kemudian transportasi. Walaupun transportasi saya mengatakan nggak juga sukses karena Jaklingko juga bubar, PT Jaklingko-nya. Kan kita udah setuju untuk menjadi BUMD, ternyata nggak jalan kan. Tapi saya sangat mendukung sikap begini karena apa? Dulu di Jakarta pernah ada tram kan? Yes. Yang waktu digali bingung loh kok ada tram. Karena kenyataan kita tidak menghargai yang sudah ada dan memperbaikinya untuk lebih bagus.
Saya melihat yang di Moskow, atau mungkin di Paris, atau mungkin di Singapura, atau mungkin di negara lain, di kota besar lain. Mereka membangun sistem transportasi itu tahap demi tahap dan dilanjutkan terus. Bayangkan kalau kemudian itu di stop di tengah jalan. LRT kan di stop, nggak diteruskan Pak Anies, baru kemudian sekarang diteruskan. Kalau ini diteruskan, maka kemudian akan ada proses yang terus membaik sampai kemudian kita mempunyai sistem yang matang. Nah kalau kemudian Mas Pramono mengatakan saya akan melanjutkan, saya 1000% setuju. Karena masyarakat yang diuntungkan, bukan kemudian saya harus bawa apa yang saya ucapkan di janji kampanye, enggak. Dengan kata lain, kalau dilanjutkan, semua masyarakat menikmati. Masyarakat yang diuntungkan. Iya, karena kalau hanya setengah kan nggak bisa berfungsi dengan baik. Program ini sudah dicanangkan dari awal. Saya sepakat dengan itu ya. Nah, mungkin kita yakin ya, kalau Pak Pramono ini melanjutkan, sebagian besar warga DKI kan sudah merasakan ya, di zaman Pak Ahok bagaimana birokrasi dengan simpel, bagaimana adanya pos pengaduan, ya kan? Beberapa hari yang lalu saya baca di berita Ridwan Kamil juga akan kembali menghidupkan itu. Seperti apa ini? Dulu gini, kita ngurus KTP, datang ke kelurahan, kita tuh kayak pengemis. Yes. Saya kira kita merasakan itu kan. Dan yang kita pegawai negeri misalnya golongan 4, yang golongan 2 itu udah kayak bos di situ, nggak peduli. Udah mesti ngasih tip, kemudian lambat. Oleh Ahok disikat habis dan kemudian itu dikasih target kepada lurah. Anda nggak benar, Anda saya ganti. Dia bikinlah suatu sistem online yang ada laporan masyarakat namanya Clue. Di dalam sistem Clue itu ada penilaian terhadap lurah pejabat setempat oleh masyarakat, dan itu ditangkap oleh timnya Ahok. Begitu nggak benar dia cek, nggak benar out. Oleh Anies dibuat sistem yang lebih baik, tetapi sistem penilaian masyarakat ini dihilangkan dan kemudian penilaian diserahkan kepada pimpinannya. Ya pimpinannya nggak mau copot anak buahnya dengan alasan yang bermacam-macam lah, apakah masalah hubungan baik, setoran segala macam, kita nggak tahu lah. Tetapi kemudian ini menjadi tidak baik. Padahal waktu itu sebagai kompensasi, Pak Ahok sudah memberikan tukin, TKD namanya, tunjangan kinerja daerah, yang sangat besar, jauh melebihi pemerintah pusat dan swasta. Jadi kerjanya orang DKI itu gajinya mungkin 2-3 kali lipat swasta. Dengan harapan kemudian mereka membaik perilakunya. Kinerjanya lebih baik. Pelayanannya lebih kuat. Kepala dinas mungkin sekarang dapat tunjangan sekitar 80 sampai 100 juta. Camat mungkin sekitar 60. Direktur di swasta itu. Wih, jauh lebih besar. Belum lagi tunjangan pegawai negerinya segala macamnya. Dia dapat itu. Tetapi apa yang terjadi? Begitu Ahok tidak ada, masuk Pak Anies, ini menjadi tidak jalan. Karena apa? Tidak ada punishment. Mentalnya balik lagi. Kontrol sosial pun hilang. Hilang oleh masyarakat. Jatuhnya subjektif. Iya. Kemudian tidak ada lagi penilaian dari masyarakat terhadap itu dan tidak ditangkap oleh di atas. Sehingga pelayanan ini menjadi merosot. Sehingga kalau kemudian Mas Pram mengatakan ini mau dihidupkan, saya kira 1000% betul. Karena masyarakat akan diuntungkan. Jadi semua apa yang disampaikan oleh Mas Pram itu, saya belanja masalah segala macam, memang benar-benar itu masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Artinya Mas Pram sangat memahami situasi masyarakat Jakarta. Dia terjun langsung. Yes, dia terjun langsung. Dia tanya apa yang Anda rasakan, dan saya pikir ya baguslah. Kemarin Pak, mereka ketemu di Semanggi. Oh iya? Ya, ada fotonya itu. Sama Pak Ahok. Sama Pak Ahok. Oh ini ya. Di Semanggi ini kan. Oh iya, Pak Ahok tengah ya. Ada Sidul juga ada di situ. Iya, makin gendut ya. Iya, mungkin sehat lah ya. Makin makmur dia gubernur. Apakah ini sinyal bukti bahwa memang akan diteruskan? Kita lihat, tapi minimal masyarakat percaya. Ya. Ini yang menarik Pak. Pak Pram ini dekat dengan Anies, juga dekat dengan Ahok. Apakah ini kesimpulannya pendukung Anies dan Ahok masuk ke Pram? Mas Pram ini tipikal politisi yang jalur tengah. PDI kan kita suka lihat bahwa dia bisa swinging jauh ke pinggir dan
dan bersikap teguh di satu kutub. Dan itu ciri khasnya PDI kan. Kalau PKS kan di kutub yang berbeda. Mas Pram ini tipikal politisi yang jalur tengah, sehingga sikap ini membuat Mas Pram ini lebih berterima di semua orang. Makanya tadi Bang B bilang di istana oke, di PDI Perjuangan oke, di mana-mana oke. Dan satu kelebihannya selain politisi garis tengah, pekerja keras. Ya. Sehingga ini kita harapkan akan berbuah di DKI. Karena kalau Mas Pram membuat yang betul-betul berarti, bermakna pembangunan di DKI dirasakan masyarakat, ini akan sangat baik citranya buat partai. Sangat baik citranya. Karena mereka melihat dulu Ahok kan PDI bisa membangun. Dan itu membuat PDI tetap bertahan di Jakarta itu tetap besar. Karena masyarakat melihat mereka ini kalau mengusulkan orang yang benar. Dan orang yang bekerja. Bukan sekadar mau duduk di situ berkuasa lalu kemudian ngatur-ngatur gitu bagi-bagi proyek begitu. Ya enggak lah. Ya kita belajar. Kita lihat kemarin Pileg dan Pilpres. Ya, jadi saya hanya melihat apakah mungkin diulang di DKI seperti itu. Dengan mayoritas masyarakat DKI yang sudah menolak, yang sudah menyokong cukup tinggi. Mungkin apa tidak, Pak? Itu aja dulu jawaban. Kalau di atas kertas masyarakat DKI itu adalah masyarakat paling terdidik lah ya. Saya kalau katakan cerdas kan nggak ada yang marah. Tapi data objektifnya tingkat pendidikan DKI lebih tinggi dari, walaupun ada satu yang jauh lebih rendah pun dari Papua yaitu Pulau Seribu ya. Tapi kan penduduknya kan ratusan ribu, nggak banyak lah, ribuan lah. Harusnya dengan tingkat pendidikan yang tinggi ini, masyarakat ini tidak bisa dibeli dengan kantong-kantong. Artinya money politik sangat kecil Iya. kemungkinan bisa. Tapi kita mesti lihat, kemarin lumayan suaranya yang menang di DKI. Dan kita tidak tahu itu suara yang murni atau suara bansos. Kita lihat di Pileg itu kan PKS pemenang di DKI. Pileg ya. Ya, Pileg. Apakah ini bisa merepresentasi kekuatan pemilih nanti? Karena mengingat PKS sekarang kan berdiri di Kiples ya. Oke. Waktu Pilpres kemarin, Mas Ganjar kan dapat 17. Ya. Itu adalah suara PDI yang tidak akan goyah. Dan ini 100% akan lari ke Mas Pram. 100%. Artinya kalau kita mau bicara hitung-hitungan di atas kertas, modal dasarnya Mas Pram itu sudah ada 17. 17 itu di DKI ya? Ya, ini kita bicara DKI. Waktu itu PKS memenangkan sekarang 17%. Ya. Artinya kalau kita mau melihat head to head, kita punya 17-17 kalau mau bicara itu. Apakah 17-nya PKS ini sekarang bulat 17 di PKS? Tidak. Kenapa? Karena banyak ini karena faktor Aniesnya. Oke, sedangkan Anies sekarang tidak diusung. Dan mereka tidak mengusung. Ya. PKS tidak mengusung. Artinya Hampir malah diusung oleh PD Perjuangan. Artinya kalau masyarakat ini cerdas, mereka akan melihat siapa sih di antara partai ini yang konsisten dengan sikapnya. Jujur hanya PD Perjuangan yang konsisten. Ya, tidak. meskipun hanya sendirian, Hanya sendirian dan terlalu rame-rame. kedinginan juga sebenarnya kita di luar sekarang ini. Tapi nggak apa-apa, kita bertahan karena memang kita mampu. Tapi PDIP ini kalau dikeroyok makin kuat ya. Banteng kan begitu. Kalau terluka, Iya, kita makin duduk. makin apa namanya? Makin adrenalinnya makin naik karena Dua. memang Dua lagi bang, Cak Lontong. oh ya, Ya, ini rekam jejaknya di politik kan tidak ada. Tapi kalau menanggapi politik paling jago ya dalam versi lelucon. lelucon atau komedian. Iya. Dasarnya apa bang? Kenapa Cak Lontong? Kenapa bukan yang lain? Sebenarnya
Saya lebih setuju dengan apa yang diucapkan oleh Cak Lontong. Saya bukannya komedian dalam arti semua saya bikin komedi. Dalam kehidupan sehari-hari saya serius, dia bilang. Justru buat saya komedi adalah pada saat semua orang ingin menyingkirkan PDI. Itu baru komedi, baru lelucon. Iya dong. Bagaimana demokrasi kita bangun sementara partai mau disingkirkan. Itu baru lelucon. Nah, penunjukan Cak Lontong itu bukan karena dia itu mau dibikin bercanda enggak. Dia serius nih. Dia serius. Kapasitasnya. Tetapi kita ingin membuat figur yang muncul itu figur yang benar-benar rileks. Orang senang. Figur yang rileks, yang kemudian tidak membuat benturan-benturan seperti apa yang kita alami 2017. Dengan begitu kita bisa merasakan bahwa DKI ini bisa menjadi barometer pilkada itu happy. Katanya dia kan, loh saya pernah membuat bahagia gubernur belum pernah bikin saya bahagia kan. Iya. Karena dia berlelucon di depan. Iya, memang ada satu situasi yang berbeda ketika Cak Lontong, tapi itu juga membuat penerimaan di masyarakat lebih besar. Lebih rileks. Karena satu, dia sudah dikenal. Iya. Dikenal dengan enak ya, dengan senang. Dan ini cerdas sekali kan? Ya, dia cerdas dan tidak ada track record ya. Iya, dia cerdas sekali. Artinya kita lihatlah kalau dia bikin kuis, nggak pernah kita bisa menebak apa jawabannya. Kan? Dari situ aja kita udah ketawa, tetapi juga merasa bahwa dia ini cerdas betul, termasuk mengolah kata. Dia akan sangat serius. Saya percaya, walaupun dia seorang komedian, tapi dia seorang yang cerdas. Lulusan ITS, elektro. Dan dia mampu kemudian mengolah itu menjadi sesuatu yang rileks. Ya, tentu di belakangnya kan ada tim. Ya pasti. Kan kalau kita lihat di bawahnya timnya kuat-kuat. Wow. Oke. Satu lagi Bang, ini sebelum kita masuk ke sesi terakhir. Terjadi pertarungan memperebutkan The Jack. Oke. The Jack ini kan seperti yang kita ketahui bersama adalah pendukung fanatik dari klub sepak bola Persija. Ya. Sedangkan kita tahu Pak Ridwan Kamil itu adalah bobotoh sejati dari Persib Bandung. Nah, tapi dia coba masuk ke The Jack. Adakah penerimaan meskipun dia mengatakan bahwa dia akan melakukan perubahan banyak di Jakarta? Seperti apa ini? Kalau kita ngelihat ya sekarang di beberapa media sosial sepertinya The Jack cenderung tidak menerima. Nah, apakah itu betul? Lalu apakah Pak Pramono sudah menyapa The Jack? Saya bicara sebagai orang The Jack nih. Ya. Orang The Jack juga ya, karena Persija ya. Loh kan kita dari dulu kan penggemar Persija dan kebetulan pelatihnya Persija itu dulu sering ngajak kita, Bang Binar Tobing. Itu seniorku dan waktu masih di lapangan Menteng, kami tinggal di Pegangsaan Timur, kita sering kemudian mereka pindah ke Lebak Bulus. Saya bisa merasakan di dalam The Jack itu sebenarnya ada hal yang rasional dan ada hal yang emosional. Yang emosionalnya mereka itu kalau tidak suka, tidak suka. Dan itu susah dijelaskan dengan akal sehat. Persoalannya bukan The Jack-nya yang kemudian nyerang Bang Ridwan Kamil, Bang Emil, tapi Bang Emil di dalam medsosnya nyerang ke Jackmania dan warga DKI. Iya kan dia bilang songong, dia bilang songong, terus apa begitu. Twitter. Ya, termasuk ibu itu istrinya Pak Bang Emil. Jadi jangan melihat Jackmania-nya yang agresif. Jackman itu sebenarnya buat saya, karena tadi saya bilang saya juga Jackmania walaupun saya nggak pernah pakai itunya. Karena di dalam Twitternya itu, saya bilang juga terlalu tajam juga sih.
Ya memang tidak sevulgar Fufu Fafa. Oh, kalau itu nanti topik yang berbeda. Tidak sevulgar Fufu Fafa. Tetapi kata-katanya tidak enak lah. Dan itu saya kira buat orang yang emosional, apapun saya Persija, ya tentu tersinggung dan terluka. Itu memang periode yang lama, tapi juga ya rasa luka ini menjadi terbuka lagi, nganga lagi karena Bang Emil masuk DKI. Tentu akan muncul penolakan mereka. Dan Jakmania itu adalah kelompok yang selain emosional, mereka itu sangat militan. Dan terorganisir. Terorganisir baik. Dia punya korwil, dia punya ketuanya Bang Diki. Kemarin sekjennya katanya diundang, ternyata sekjennya bilang enggak, saya enggak diundang oleh Bang Emil, dibantah. Jakmania ini amat solid dan saya lihat mereka tulisannya betul-betul tulisan akar rumput mengatakan menolak segala macam. Oh, sudah beredar itu? Beredar. Dia di tembok-tembok dia coretin dan mereka memang nggak bisa diatur. Mereka punya sikap sendiri yang menunjukkan karakter mereka. Iya, jadi bisa dipastikan The Jack ini punya sikap yang jelas terhadap kontestasi pilgub di DKI. The Jack itu kan biar bagaimanapun adalah sesuatu yang sangat berseberangan dengan Bobotoh. Dan memang itu sesuatu yang menarik sebenarnya di dunia olahraga. Masalahnya Bang Emil ini sudah mengeluarkan statement yang sempat melukai. Kalau dia hanya membela Bobotohnya mungkin orang ya wajar-wajar saja. Tetapi dia nimpuk ke sini dan itu di sini juga akan bersikap dan itu sesuatu yang wajar karena ada reaksi dari sini. Apalagi istrinya Bang Emil juga ikut nimpuk, ikut-ikutan. Dan saya kira ini akan terlihat nyata nanti di lapangan bagaimana penolakannya The Jack ini. Karena derbis ini kan memang kuat kan. Kalau kita analogikan pendukung sepak bola, ini 3 kontestasi ini kan antara Bobotoh versus The Jack versus Tarkam. Iya, iya. Ya? Tapi Tarkam itu kan satu sisi juga The Jack juga kan, The Jack juga. Karena, kalau kita lihat tadi dukungan dari Ahok, kedekatan Anies dengan Pak Pram dan Rano, ya kan? Kebangkitan sikap The Jack dan lain-lain sebagainya yang tadi kita sudah bahas. Kira-kira mungkin nggak ya? Saya baca juga berita ini tadi pagi pas malam. Saya juga kaget. Apa dasarnya Bang Emil mengatakan dia bisa menang 1 putaran? Karena di atas kertas dia makin dekat kok jaraknya dengan Mas Pram. Elektabilitasnya makin dekat. Iya, makin rapat. Jadi saya menganggap ini agak sedikit berlebihan atau satu arogansi atau suatu kepercayaan diri yang berlebihan atau ada mungkin perhitungannya dia dengan bermain gaya-gaya Pilpres kemarin. Dan itu yang harus menjawab masyarakat DKI, apakah mereka kemudian mau mengorbankan kepentingannya untuk segenggam beras segala macam. Apakah mereka mau? Tentu ada yang mau, tetapi seberapa besar kemudian masyarakat DKI bisa melakukan itu? Karena masalah banjir, contoh nih, beberapa hal yang tidak masuk akal yang dicanangkan oleh Bang Emil, mau bangun rumah di atas sungai. Lah sungainya belum diturap. Gimana mau bangun rumah di atas sampah yang bau begitu? Siapa yang mau tinggal? Kenapa enggak lahan ini saja dinaikkan? Masyarakat yang dekat sungai dipindahkan ke perumahan. Masyarakat di tempat yang rendah yang kebanjiran pindahkan ke perumahan. Karena yang kebanjiran kan di tempat yang rendah dan di pinggir sungai. Sisa itu. Dan itu tidak akan selesai kalau tidak dipindahkan. Dan itu merusak ekosistem. Iya. Karena kalau sungainya ditutup, ekosistem sungai. Iya, kalau mungkin ditaruh tiang beton begitu juga, saya pikir wah, buat saya ya mungkin dia pengen kelihatan beda. Apalagi dengan statement begini, saya menganggap
ya antara arogansi atau kepercayaan diri yang berlebihan, atau kemudian dia mampu menggunakan trik-trik yang kotor lah saya katakan di Pilpres kemarin. Saya tidak melihat ini sebuah statement yang bijaksana, yang saya yakin masyarakat juga tidak akan suka membaca ini. Karena seakan-akan dia bisa memastikan masyarakat itu bisa dia beli. Artinya apa, nggak yakin dengan statement? Enggak. Oke. Pemirsa, kita sudah mendengar tadi bagaimana kami berdiskusi dengan Bang Gilbert. Tentunya penilaian kembali ke Anda, khususnya warga DKI, untuk memilih antara, kalau kita analogikan pendukung bola, Ridwan Kamil dan Suswono adalah didukung oleh Bobotoh, kemudian Pramono Anung Rano Karno di Jack, dan Kurdan Bakun bagian dari Jack tapi tak rekamnya, ya kurang lebih seperti itu. Kita tunggu tanggal mainnya 27 November. Ya. Ya, satu hal yang pasti, pakai hak pilih Anda, jangan biarkan DKI dipimpin oleh orang yang tidak tepat. Ya, Bang, closing statement ada? Oh ya, masalah DKI ini masalah yang sangat pelik, dan saya minta warga DKI itu melihat kalau mereka memilih pejabat yang benar di DKI, ini akan berdampak se-Indonesia. Sangat. Waktu Ahok membuat keterbukaan melalui e-budgeting, akhirnya itu membuat seluruh kepala daerah Indonesia ngikut. Karena mereka dituntut oleh masyarakatnya. Kalau kita bisa membuat pejabat DKI itu bekerja dengan baik, dengan memilih pekerja keras, yang menguasai masalah Jakarta, yang mungkin juga orang Betawi Jakarta, itu akan membuat Jakarta ini menjadi setingkat membaik, dan ini akan berdampak se Indonesia. Otomatis seluruh kepala daerah Indonesia akan dituntut oleh warganya. Kalau DKI bisa, kenapa Anda nggak bisa? Saya berharap masyarakat, tadi Bang Bi udah sampaikan, menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana untuk kepentingan DKI dan untuk kepentingan nasional. Kalaupun ada yang kasih, terima aja, tapi pilih yang benar. Tapi ada satu, ini terakhir Bang, ada satu statement pilih semuanya, ini gimana? Apakah itu efektif? Karena pilih semua sama saja dengan menyerahkan pilihan kita kepada orang yang memilih satu. Kita mesti memilih satu. Pilih semua kan orang lain akan tetap memilih yang satu, dan kita kehilangan hak kita. Oke. Kita kehilangan hak kita. Jadi Kita harus, itu kita harapkan jangan digaungkan terus ya, karena itu mematikan demokrasi. dan orang yang menggaungkan itu saya pikir tidak berpendidikan lah. Saya tahu orangnya, tapi saya sampaikan saja tidak berpendidikan. Baik, Bang Gilbert, terima kasih sudah datang di acara program tipis-tipis dari Media Nawacita. Sama-sama Bang Bi, sehat selalu Bang. Sebagai warga DKI, tentu kita berharap Gubernur DKI adalah orang yang terbaik. Kita bisa memilih dari 3 kontestasi ini, apakah Ridwan Kamil dan Suswono, atau Pramono Anung dan Rano Karno, atau Kurdan Bakun. Pilihan ada di tangan Anda. Tentunya Anda bisa melihat dari sepak terjang. Anda bebas memilih, tapi tentukan pilihan Anda yang terbaik demi DKI yang maju dan sukses dan sejahtera. Sampai bertemu kembali dalam acara tipis-tipis.